Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 MIPA. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, amin ya. Untuk pagi ini pelajaran matematika peminatan kita melanjutkan materi sebelumnya atau minggu yang lalu, yaitu tentang vektor. Untuk minggu lalu itu kita belajar vektor, yaitu skalar dan vektor. Maaf, kemudian operasi pada vektor ya. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar vektor di R2. Apa itu R2? Ya. R2 pernah saya sampaikan bahwa R itu ada dua dimensi atau dalam bidang. Kalau R3 ya 3 dimensi atau dalam ruang ya. Namun sebelum mengawali pembelajaran pagi ini, silakan kalian mengabsen terlebih dahulu ya, karena itu merupakan nilai sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran matematika peminatan ya. Jadi setiap mengikuti pembelajaran apa saja, kalian harus mengisi absen, karena kalau tidak hadir biasanya saya menghubungi wali kelas kalau tidak punya kontak kalian ya. Jadi saya ingatkan, jadi nilai kalian yang didapat itu nanti kan nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di tiga-tiganya harus dapat tuh ya. Jangan sampai nilai sikapnya minimal kan B, kalau dikurang dari B berarti sikapnya sudah jelek atau mungkin nanti syarat kenaikan itu tidak dipenuhi. Udah, kita mulai. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Kita mulai ya. Jadi vektor R2, vektor R2 adalah vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah pada bidang ya, jadi dua dimensi seperti saya katakan. Jadi saya ulang, vektor R2 adalah suatu vektor yang diwakili oleh dua ruas garis berarah pada bidang. Nah, untuk di R2 ini ada beberapa pokok bahasan akan dibahas, tapi ini tidak semuanya hari ini ya. Mungkin dari A sampai G ini mungkin dibagi menjadi dua pertemuan ya. Jadi untuk hari ini kita belajar vektor satuan dan vektor posisi, kemudian panjang vektor, kemudian perkalian skalar sebuah vektor. Minggu selanjutnya ini penjumlahan vektor, kesamaan vektor, dot product, dan segmen garis. Nah, untuk dot product ini karena ada perkalian dua vektor, kemudian ada sudut antara dua vektor, nanti ada nilai cosnya atau sinnya gitu. Sudut-sudut istimewa ya. Di minggu kemarin ada seperti itu ya. Ada yang menanyakan cos 90 derajat kok jadi 0 dari mana gitu. Sementara kalian katanya belum belajar, tapi ada yang saya tanyakan sudah belajar di SMP nilai-nilai sudut istimewa, misalnya sin 30 derajat, cos 0 derajat, atau tangan 30 derajat, cosinus 150 derajat, seperti itulah. Itu mungkin lagi berjalan sekarang belajarnya ya di kelas 10, tapi di wajibnya mungkin ya. Nah, mudah-mudahan nanti pas di dot product ini kalian sudah belajar di nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa maupun tidak istimewa ya. Kita mulai untuk yang vektor satuan ya. Ini. Jadi vektor satuan
adalah vektor yang mempunyai panjangnya satu satuan. Nah, vektor I adalah vektor satuan pada sumbu X, kemudian vektor J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Ini dalam bidang ini ada I-nya, vektor I, ini vektor J. Nanti kalau panjangnya itu sama dengan panjangnya satu satuan. Kemudian ini vektor posisi. Kalau tadi vektor satuan, vektor posisi adalah vektor yang dinyatakan dengan vektor satuan I dan J ya, serta bertitik awal di sumbu koordinat atau di 0,0. Nah, misalnya titik A nya ini X, Y, maka ini vektor OA atau vektor A disebut vektor posisi. Jadi ini OA, ini vektor OA sana arahnya ya, dimana A nya X, Y, ini merupakan vektor apa? Vektor A ya. Ini sepanjang sini XI, kemudian ke atasnya sumbu Y nya YI ya. Nah, vektor A merupakan penjumlahan vektor X satuan pada sumbu X dengan vektor Y satuan pada sumbu Y. Jadi penjumlahan X dan Y. Jadi vektor A ditulis dengan, atau vektor A sama dengan XI ditambah YI. Nah, vektor posisi titik A, X, Y ini dapat ditulis dalam bentuk baris dan atau kolom. Vektor baris berarti satu baris nantinya. Vektor kolom ya bentuknya kolom. Ini baris. Jadi vektor A sama dengan ini X, Y. Jadi di antara tanda kurung siku. Hati-hati dalam kalian menulis. Kadang-kadang ada di antara kalian nulis koordinat titik A di antara siku gini, katanya biar bagus, padahal artinya beda nanti. Jadi ini koordinat titik A, X, Y. Kalau ini vektor A tapi X, Y nya di antara tanda kurungnya kurung siku. Nah, vektor kolom karena satu kolom, jadi vektor A nya itu XY, satu kolom di antara kurung biasa. Paham sampai sini ya penulisan vektor ini, vektor posisi. Jadi di antara tanda siku vektor baris X, Y atau satu kolom vektor kolom XY. Contohnya misalnya gini, tulislah vektor posisi di bawah ini dalam bentuk vektor satuan, vektor baris, dan vektor kolom. Nah, ini koordinat titik A ya. Koordinat titik A atau vektor posisi titik A nya A 2,3, bentuk vektor satuannya jadi 2i plus 3j. Kemudian vektor barisnya yaitu apa? Vektor A nya 2,3 diantara tanda kurung siku. Dan yang terakhir dalam bentuk vektor kolom ya, berarti vektor A nya 2, 3 diantara kurung biasa. Paham sampai sini? Ya, nomor B dan coba yang B sama ya. Vektor posisi titik B itu min 2,4, berarti bentuk vektor satuannya min 2i plus 4j. Kemudian dalam bentuk vektor baris, vektor B nya 2 min 2,4 diantara tanda siku, kurung siku, dan vektor kolomnya vektor B nya sama dengan min 24 diantara tanda kurung biasa. Ya, paham sampai sini? Kemudian yang nomor 2, saya ambil contoh 2 aja ini yang juga silakan dicoba ya. Nomor 2, tulis vektor V di bawah ini dalam bentuk vektor baris dan kolom. Ini vektor V nya ya, V nya 5i plus 7j. Nah, bagaimana bentuk vektor baris dan kolomnya? Berarti vektor V nya 5i plus 7j, bentuk vektor barisnya V nya sama dengan 5,7 diantara kurung siku, dan vektor kolomnya yaitu vektor V nya 57 diantara kurung biasa. Paham sampai sini? Ini juga sama ya. Yang B itu min 2i plus 3j, vektor V nya bentuk
vektor barisnya min 2,3 di antara kurung siku, kemudian dalam bentuk kolomnya itu V nya sama dengan min 23 di antara kurung biasa. Dah paham sampai sini ya? Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, itu panjang vektor ya. Panjang vektor ditulis dengan bentuk mutlak, tanda mutlak ya, misalnya vektor A nya ditulis nih angka mutlak vektor A. Nah, bila diketahui koordinat titik A nya x1, y1 dan b2 nya x2, y2, maka panjang vektor A nya berarti sama dengan akar dari x1 kuadrat plus y1 kuadrat. Panjang vektor B nya ya ini panjang vektor B nya itu sama dengan apa? X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Jadi X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Ini vektor B nya. Ini vektor A nya. Nah, panjang vektor AB nya, ini panjang vektor AB nya berarti apa? Akar dari, kalau AB berarti B dulu nih. B dulu itu apa? X2 kan. X2 dikurang X1 dikuadratkan plus Y2 dikurang Y1. Jadi kalau AB, B nya dulu, koordinat titik B nya dulu yang dikurang. Kalau BA dulu baru dikurang B ya. Nah, ini jadi panjang vektor AB nya jadi X2 min X1 kuadrat plus Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Vektor satuan A nya ini E nya atau dilambangkan dengan E itu sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Ini pasti jumlahnya satu satuan. Panjang vektor satuan B nya sama vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Vektor satuan B berarti vektor AB dibagi dengan panjang vektor AB. Contohnya misalnya ini ya. Hitunglah dan gambarkan panjang vektor A dan vektor satuan A jika koordinat titik A nya ini. Titik A nya 4,3, panjang vektor A nya sama dengan ini lambangnya X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat 16 tambah 9 25, jadi akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang vektor A nya itu sama dengan 5. Kemudian vektor satuan vektor A nya jadi E nya di sini itu sama dengan A vektor A dibagi panjang vektor A. Vektor A nya berapa? Vektor A nya kan tadi 4,3 ya. 4,3, maka panjang vektor satuannya 4/5,3/5 ini vektor. Jadi kalau ini dicari panjang ini sana satu satuan. Jadi ini ke sini 4/5i atau dalam bentuk vektor posisi. Kemudian kalau ini ditambah dengan 3/5c, kalau dijumlahkan ini satu satuan ya. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, misalnya ada koordinat titik P nya 4,-3, koordinat titik Q nya -1,9. Hitunglah panjang vektor P. Panjang vektor P nya berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah -3 dikuadratkan, maka panjang vektor P nya 20, akar 25 sama dengan 5. Panjang vektor Q nya ya, di mana koordinat titik Q nya -1,9, maka panjang vektor Q nya -1 kuadrat ditambah 9 kuadrat 1 ditambah 81, akar 82 ya. Akar 82. Nah, kemudian panjang vektor PQ nya itu sama dengan panjang vektor Q nya seperti tadi ini. Jadi Q nya dulu, koordinat Q nya XQ dikurang XP. Jadi -1 dikurang 4
dikuadratkan jadi min 5 kuadrat ditambah 9 dikurang min 3, jadi 12 dikuadratkan, 25 ditambah 1/4 akar 169 dengan 13. Panjang satuan vektor PQ berarti apa? Ini vektor panjang satu tadi min 5,12 ya satuannya, jadi tinggal Q dikurang P, maka panjang vektor satuan PQ nya berarti min 5,12 per panjang PQ nya 13, jadi min 5 per 13,12 per 13. Ini satu satuan. Ada lagi, coba yang nomor 3 lagi, nanti kalian nomor 4 yang dicoba ya. Nomor 3, tentukan nilai K agar vektor A sama dengan 3,K-1 mempunyai panjang sama dengan 5. Nah ini vektor A nya 3,K-1, panjang vektor A nya 5. Panjang vektor A nya berarti apa? X1 kuadrat plus Y1 kuadrat, ini 3 kuadrat ditambah K-1 dikuadratkan. Nah kalau ini dikuadratkan berarti ini akarnya hilang, ini jadi 25 ya. Ini 9 ditambah K-1 kuadrat, ini 9, jadi 25 dikurang 9, 16. Nah K-1 sama dengan plus minus akar 16, jadi K-1 nya plus minus 4. Nah untuk yang pertama K-1 plus sama dengan 4 dan K-1 sama dengan min 4, maka ya ini K nya 5, ini K nya min 3. Paham sampai sini ya? Jadi itu cara mencari koordinat atau nilai K dari bentuk vektor 3,K-1. Nah yang terakhir ini perkalian skalar ya, perkalian skalar sebuah vektor. Jadi jika perkalian skalar K dengan vektor A sama dengan dimana vektor A nya XI, YI adalah V atau vektor V, maka vektor V nya sama K dikalikan vektor A. Jadi K dikalikan XI, YI berarti semua elemen yang ada di vektor ini dikalikan dengan K. Jadi vektor V nya K kalikan XI, K kalikan YI, Y1, K kalikan X1, K kalikan Y1. Hanya dikali-kalikan aja nih skalarnya dengan vektor. Contohnya misalnya ini ada vektor P nya itu 2,3 dan vektor Q nya min 2,4. Tulislah vektor X dalam bentuk vektor satuan dan vektor kolom, kemudian gambarkan X. Nah ini XI nya vektor X nya sama dengan 3 kali vektor P, di mana vektor P nya ini. Jadi vektor P nya 2,3, bentuk vektor satuannya jadi vektor P nya 2i plus 3j, maka X nya 3P berarti 3 kalikan XI ditambah 2XJ berarti 6i plus 3j, ini vektor satuan ya. Kalau dalam bentuk vektor kolom, nah ini sama ya, P nya 23, ini karena vektornya vektor baris. Kalau vektor kolom ini 23, 3 kali P nya 3 kali vektor P nya berarti 3 kalikan 23 berarti 69 ya. Sama. Nah ini P nya itu 23, maka X nya yang tadi 3 kalikan vektor P, maka ini sama dengan 69 ya. Paham sampai sini? Satu lagi boleh? Iya boleh. Yang ini X nya, vektor X nya min 2 kalikan vektor P. Vektor P nya ini 2,3, vektor satuannya 2i plus 3j, min 2 kalikan vektor P berarti min 2 kalikan 2i plus 3j berarti min 4i min 6j. Nah bentuk vektor kolomnya vektor P nya 23, kemudian
min 2P nya min 2 kalikan 23, hasilnya min 4 min 6. Nah, kenapa ini ke sini berlawanan arah dengan vektor P? Karena apa? Dikalikannya negatif ya. Jadi ini vektor P nya, kalau min 2P nya berarti ke sini berlawanan arah. Jadi nilai X nya jadi min 4, nilai Y nya menjadi min 6. Bagaimana? Kalian paham? Kalau belum, silahkan tanya ke temennya. Kalau misalnya nggak bisa juga, seperti teman-teman kalian ada yang langsung menghubungi saya di chat di WA ya, dimana saja boleh ya, kapanpun boleh, saya siap untuk membantu kalian. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.